Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Cyborg akan menampilkan presentasi kami yang berjudul India Menguasai Sistem Informasi dengan dosen pengampu Ibu Reni Aryani, Eskom MSI. Kelompok Cyborg beranggotakan saya sendiri, Iksan Trimaulana Ramadan dengan NIM F1E1 22027, kemudian Putrinda Lila Kayana dengan NIM F1E1 22038, kemudian Vira Aldina Pratiwi dengan NIM F1E1 22064, dan juga Mutiara Kholijah Nasution dengan NIM F1E1 22184. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Putrinda Lila Kayana. Kepada Putrinda Lila Kayana dipersilahkan. Nama saya Putrinda Lakayana, dan saya akan memulai materi ini. Pertama-tama, jika kita memikirkan tentang India, kebanyakan dari kita akan memikirkan Bollywood. Tetapi, India bukan selalu tentang kebudayaan dan Bollywood. Jika persepsi Anda tentang India masih tentang kebudayaan unik dan industri Bollywood, Anda harus perbarui itu semua. Saat ini, India adalah salah satu pasar teknologi yang terbesar di dunia. Dan India siap untuk jadi lebih besar lagi. Ini adalah salah satu tokoh inspirasi dari India, yaitu Sundar Pichai. Sundar Pichai memulai di Google pada tahun 2004 dengan jabatan sebagai Presiden Manajemen Produk. Ini tugas untuk menemukan berbagai cara agar manusia dapat berinteraksi dengan internet. Karyanya yaitu Chrome, Toolbar, Gears, Pack, dan Gadgets. Pada tahun 2012, ia berhasil karena keberhasilannya dalam penggunaan Google Chrome sebagai browser bersaing dengan Mozilla dan Internet Explorer. Sundar Pichai naik jabatan menjadi wakil presiden senior Google yang bertanggung jawab atas aplikasi Google. 2 tahun setelahnya, ia menjadi kepala produk dan menangani sistem operasi Android yang mana sebelumnya dipegang oleh Andy Robin sebagai penciptanya. Pada tahun 2015, pendiri Google, Larry Page, mengumumkan bahwa Sundar Pichai menjadi CEO setelah dirinya. Lalu akan memasuki materi faktor India menguasai sistem informasi. Yang pertama, ada faktor penguasaan bahasa. Seperti yang kita tahu, India adalah salah satu negara bekas jajahan Inggris yang boleh dibilang cukup lama terjajah, dan berbeda dengan negara bekas jajahan lainnya seperti Indonesia. Secara historis, India nampak lebih menyatu, salah satunya dalam hal bahasa. Dari situ, semakin banyak orang yang mempelajari bahasa Inggris, bahkan menjelang era kemerdekaannya, India menetapkan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa utama. Tak heran ketika mereka datang ke negeri barat, mereka lebih mudah beradaptasi dengan kondisi mengingat bahasa adalah media terbaik dalam menyampaikan pesan. Hal itu bisa dibandingkan dengan negara maju lain seperti Cina, Jepang, dan Korea, yang rata-rata penguasaan bahasa Inggrisnya masih di bawah India. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saya Mutiara Kholijah Nasution. Saya akan menjelaskan tentang faktor kedua, yaitu faktor karakter. Meski karakter penuh semangat dan pantang menyerah bisa dimiliki oleh orang dari bangsa manapun, namun untuk orang India sendiri, hal tersebut sudah menjadi layaknya budaya untuk mempunyai karakter keras dan ambisius dalam mengejar impian. Dalam hal ini kita bisa melihat beberapa contoh pemimpin perusahaan teknologi berdarah India. Kebanyakan dari mereka awalnya memulai dengan melanjutkan studi di Amerika. Dari situ, mereka mulai mencari celah dan terus meningkatkan kualitas dengan melanjutkan studi serta bekerja di berbagai perusahaan yang ada di sana. Hal ini terjadi persis seperti yang dialami oleh CEO Microsoft saat ini, Satya Nadella. Dia yang sudah bekerja selama kurang lebih 20 tahun di Microsoft benar-benar beranjak dari dasar karir hingga mampu meraih posisinya saat ini. Pria yang pernah menduduki posisi Vice President Divisi Online Service Microsoft Cloud Computing tersebut akhirnya dipercaya menjadi CEO Microsoft berkat keberhasilan serta inovasinya yang luar biasa terhadap produk dan layanan Microsoft. Tentu hal ini nampak juga pada talenta di bidang teknologi yang berasal dari negara lain, namun yang membedakan karena alasan satu dan yang lain. Serta contoh banyak ahli teknologi asal Jepang atau Cina yang tidak terlalu mengejar karir di Amerika. Alasannya banyak dari mereka yang lebih memilih berkarir di negara sendiri. Nah, yang ketiga yaitu faktor pemahaman.
terkait potensi negara berkembang. Faktor yang ketiga ini juga menjadi salah satu keunggulan orang India dalam industri teknologi. Mengapa? Alasannya adalah pada dasarnya negara berkembang seperti India sendiri dan banyak negara lain sebenarnya adalah pasar yang paling potensial dalam bisnis teknologi. Selain memiliki potensi minat yang besar, menjalankan strategi bisnis dengan target negara berkembang bisa disebut layaknya investasi masa depan untuk perusahaan tersebut, dan hal ini sangat dipahami oleh warga India. Mereka tahu rasanya seperti apa menjadi warga di negara berkembang. Mereka bisa merasakan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan mana yang akan menjadi tren di masa mendatang. Pengetahuan dan juga pengalaman tersebut nyatanya banyak diterapkan oleh para petinggi perusahaan teknologi berdarah India seperti Satya Nadella, Sundar Pichai, Eksekutif KP, Gurdeep Simple. Nah, yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya, Vira. Saya, Vira Aldina Pratiwi, akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Yang keempat, faktor pendidikan. Dan yang terakhir adalah faktor pesatnya perkembangan pendidikan, khususnya pendidikan di bidang IT atau teknologi. Tidak hanya pemerintah India yang memang memandang bidang teknologi adalah hal yang harus diajarkan sejak dini, namun dari diri warga India sendiri pada dasarnya banyak yang mempunyai ketertarikan yang besar pada bidang teknologi. Inilah yang menyebabkan India mempunyai banyak sekali tenaga ahli di bidang IT yang mempunyai kemampuan mumpuni. Dan hal ini terkunci karena rata-rata mereka yang kini sukses di banyak perusahaan teknologi top berasal dari statusnya yang merupakan ahli IT, bukan manajer, bukan bisnis, atau bidang yang lain. Ini adalah tokoh-tokoh yang telah sukses di bidang IT dari India. Yang pertama adalah Parag Agrawal. Parag Agrawal merupakan CEO Twitter sejak November 2021. Agrawal bergabung dengan Twitter sebagai insinyur perangkat lunak tahun 2011. Dan yang kedua adalah Satya Nadella. Satya Nadella adalah CEO Microsoft sejak Februari 2014 menggantikan Steve Ballmer. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif Cloud and Enterprise Microsoft. Dan yang ketiga adalah Santanu Narayan. Ia menjadi Ketua, Presiden, dan Kepala Jabatan Eksekutif Adobe Inc. sejak Desember 2007. Sebelum itu, ia menjadi Presiden dan Kepala Jabatan Operasi perusahaan tersebut sejak 2005. Sekian presentasi dari kami. Untuk menutup presentasi ini, kami ada sebuah pantun. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Kami akhiri presentasi kali ini. Terima kasih, semoga berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.